Ketika masuk ke dunia, Kristus bersabda, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, Ibu dan Bapak, anak-anak, serta teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan, terutama umatku di Paroki Santo Petrus di Gemolong, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini bersama dengan Gereja Semesta, kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Saudara-saudariku, di tengah suasana keprihatinan ini, kita dihibur, dikuatkan, diteguhkan dengan perayaan Hari Raya Kabar Sukacita ini. Karena Bunda Maria menerima kabar perutusan dari malaikat untuk menjadi ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada hari raya ini, supaya kita diteguhkan dalam suasana yang prihatin ini dengan meladan Bunda Maria. Saudara-saudari, kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan Ekaristi ini dengan hening sejenak, memohon rahmat pengampunannya atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bunda yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau meminta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada suatu ketika Tuhan bersabda kepada Raja Akhaz, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, entah di alam maut, di bawah bumi, entah di langit." Tetapi Akhaz menjawab, "Aku tidak akan memohon. Aku tidak mau mencoba Tuhan." Lalu Yesaya berkata, "Dengarkanlah, hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu menyusahkan orang? Maka Allahku, kamu susahkan juga." Dari sebab itu, Tuhan sendiri akan memberikan suatu tanda. Demikianlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan. Anaknya akan diberikan nama Immanuel. Artinya, Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku menghadap, siap melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku menghadap, siap melaksanakan kehendak-Mu. Engkau tidak berkenan akan kurban sembelih dan sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan penghapusan dosa tidak Kau tuntut. Lalu aku datang dan berkata, "Sungguh aku datang." Ya Tuhan, aku menghadap, siap melaksanakan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya Tuhan, aku menghadap, siap melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak Kau tahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan Allahku. Ya Tuhan, aku menghadap, siap melakukan kehendak-Mu. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak Kau diamkan kepada jemaah besar. Ya Tuhan, aku menghadap, siap melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kepada jemaah Ibrani. Saudara-saudara, tak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapuskan dosa. Maka ketika memasuki dunia, Kristus berkata, "Kurban dan persembahan tak kau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kurban bakaran dan kurban pepulihan pun tak berkenan di hati-Mu." Maka aku berkata, "Kini aku datang melaksanakan kehendak-Mu, ya Allah." Seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Pertama-tama ia berkata, "Kurban dan persembahan serta kurban bakar tak Kau kehendaki dan tak Kau sukai. Biarpun telah dipersembahkan menurut hukum." Kemudian ia berkata, "Kini aku datang melaksanakan kehendak-Mu, ya Allah." Yang pertama disingkirkannya
untuk menegakkan yang kedua. Maka karena kehendak Allah itu, kita dikuduskan sekali untuk selamanya oleh kurban tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama kamu. Inilah kutipan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kisah Injil, ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, tentulah tidak serta-merta hatinya gembira, tetapi justru sebaliknya, ada kebingungan, ada ketakutan. Dan saudara-saudari, rasa saya suasana itu juga menjadi suasana hati kita saat ini. Ada kebingungan, ada ketakutan. Kebingungan dan ketakutan akan wabah virus corona.
Tetapi saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita pun juga diajak untuk melihat sekaligus meneladani sikap Bunda Maria. Dalam kebingungan dan ketakutannya, dalam ketidaktahuannya, Maria sebagai orang beriman meyakini apa yang disampaikan oleh malaikat sebagai utusan Allah, yakni bahwa jangan takut hai Maria. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sabda Tuhan ini meneguhkan Maria dan menjadi keyakinannya. Maka Maria pun kemudian menjawab dengan mantap sebagai orang beriman, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi kita pun, dalam situasi ketakutan, dalam situasi kekhawatiran, dalam situasi kebingungan, kita juga tidak semestinya takut. Kita meyakini pula bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudari, mari bersama Bunda Maria kita pun juga menjawab kehendak Allah, terjadilah padaku menurut kehendakmu itu, menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari, dalam situasi seperti ini, kita dipanggil pula, diutus pula untuk menjadi berkah bagi dunia. Seperti halnya Maria yang sanggup menerima perutusan dari malaikat, ia menjadi berkah bagi dunia, menjadi ibu bagi penebus Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas untuk kita, apa yang menjadi kesanggupan kita dalam situasi seperti ini? Saudara-saudari, tentulah situasi di mana kita harus tinggal di rumah. Sebagian tidak bisa bekerja, akan berdampak pada keadaan sosial maupun ekonomi masyarakat kita. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, pekerjaan harian, para buruh, tentu dalam waktu yang dekat akan merasakan dampak dari situasi ini, dan mereka tentu perlu kita tolong. Orang-orang di sekitar kita kiranya banyak yang dalam situasi seperti itu. Saudara-saudari, meneladani Bunda Maria, kita juga bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Marilah kita berbagi berkah untuk saudara-saudari kita di sekeliling kita. Kita lihat orang-orang sesama kita di sekitar kita, dan kita melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Inilah kabar gembira, inilah kabar sukacita yang kita bawakan. Kita mohon berkat Tuhan supaya seperti halnya Bunda Maria, kita pun dimampukan menjadi abdi Allah yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan dan panggilannya untuk kita dengan menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita ungkapkan permohonan kita dengan bersama-sama berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Marilah berdoa bersama. Allah Bapa pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Kuspanakung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinius, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santo Estachius, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doakanlah kami. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi rezeki kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari buah anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima dan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, sang perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih, dalam rahim yang tak ternoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersuka cita di hadirat-Mu. Maka perkenankanlah kami ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Papa Fransiskus,
dan Bapak Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Inilah saudara-saudari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Amin.
Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira tetaplah kabar gembira. Dalam situasi prihatin, dalam situasi sedih, dalam situasi yang kalut ini, kabar gembira yang diterima oleh Bunda Maria tetaplah kabar gembira bagi seluruh dunia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dalam situasi seperti ini pun kita juga percaya akan kehendak-Nya. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi kabar gembira dalam kehidupan kita saat ini. Kita mohon berkat Tuhan supaya kita sungguh bisa menjadi berkah untuk sesama kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, hidup kita senantiasa dilindungi, dituntun, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada Hari Raya Kabar Sukacita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin. Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa Dia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan antara